Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Sambas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, berasal dari SMK Negeri 1 Palu. Di sini saya sebagai observer. Baik, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Baharudin dari SMA Negeri 1 Sejantung. Saya sebagai coach. Dan sebelah kanan saya Irma Trianti dari SDN 15 Kartiasa. Di sini saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Pak Yudi. Oke saja. Iya, jelas saja Pak ya. Alhamdulillah. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Baik Pak, jadi sebelum Bapak melakukan coaching pada hari ini, saya akan melakukan observasi. Ada kompetensi yang akan Bapak capai. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, nantinya Bapak akan menanyakan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak ya. Kemudian nanti sesuai dengan rubrik penilaian, ada kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira mana nih yang akan Bapak kembangkan? Ya, kondisi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, saya akan mengembangkan yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kalau secara spesifik Pak, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak inginkan pada saat observasi nanti? Pada saat observasi nanti, saya akan lebih mengkhususkan pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada dua Pak ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Dari observasi nanti, kira-kira harapan apa yang Bapak inginkan? Dengan coaching nanti, harapan saya ingin coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, kalau begitu Pak, nanti langsung saja Bapak melakukan coaching dengan coaching, Pak ya. Ya, Selamat melakukan coaching Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ini Pak Bahar. Kalau ada waktu boleh saya konsultasi sebentar Pak Bahar. Ya, Bu Irma, tentu saya ada waktu Bu Irma. Iya, terima kasih Pak Bahar. Tentu ada Bu Irma sendiri ada tujuan ya di sini. Kira-kira kalau boleh tahu tujuannya apa? Saya ada masalah nih Pak Bahar. Pertama, saya kan tempat tugas yang baru nih. Dulu saya kan hanya sebagai seorang guru. Terus di tempat yang baru ini diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, yang jadi pikiran saya ini pertama, bagaimana saya menjalankan tugas di tempat yang baru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tersebut dengan lingkungan yang baru. Jadi di situ ada rasa tidak percaya diri, ada rasa ketakutan, ada juga kekhawatiran apakah saya di situ diterima atau bagaimana saya ingin akan menjalankan atau memimpin daripada teman-teman guru di sekolah tempat saya bertugas yang baru itu Pak. Jadi dari pembicaraan yang barusan itu ini menjalankan tugas di tempat yang baru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan ibu merasa juga percaya diri Iya. dengan apa yang dilakukan sekarang. Kira-kira menurut ibu kondisi ideal dari yang diinginkan? Kondisi ideal yang saya inginkan Pak Bahar, hayalan saya, impian saya di tempat yang baru, saya bisa menjalankan tugas saya sebagai
yang istilahnya ya ideal lah ya. Kemudian tempat saya bertugas itu guru-gurunya, semua warga sekolahnya bisa menerima saya dengan baik. Begitu saja. Nah, kalau bisa digambarkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi saat ini dari 1 sampai 10 itu di angka berapa sekarang? Saya perkirakan kalau kondisi saat ini saya kira 7 lah. 7. Nah, kalau kondisi idealnya berarti berapa? 10. 10. Iya. Nah, kira-kira dengan kondisi yang ada di sekolah itu sekarang, apakah ibu punya rencana untuk mengatasi ini atau apakah ibu sudah punya langkah-langkah? Kemarin saya sudah mencoba mengatasi kekhawatiran saya itu karena saya mempelajari bagaimana cara menjadi seorang kepala sekolah yang sekaligus leader ya Pak ya, bisa menggerakkan kawan-kawan di sekolah, kemudian kawan-kawan di sekolah itu melaksanakan tugas dengan ikhlas gitu ya. Saya mencoba mempelajari hal-hal tersebut dan saya juga sudah menerapkannya. Dalam artian persepsi saya sudah menerapkannya. Kemudian tapi kekhawatiran saya itu masih belum hilang. Jadi apakah pertanyaannya begini, apakah benar saya sudah melaksanakannya sesuai dengan seharusnya? Apakah memang begini kepala sekolah gitu ya? Jadi di sini masih timbul pertanyaan yang membuat saya tidak percaya diri. Apakah saya ini sudah benar-benar didukung oleh teman-teman saya ataupun hanya sebatas jabatan saja gitu ya? Jadi apakah itulah yang menjadi kekhawatiran saya kepada? Iya, berarti intinya ibu sudah melakukan langkah yang pertama, yaitu ibu sudah menjadi seorang leader. Berusaha. Nah, kira-kira ibu langkah apa yang lain selain itu yang ibu lakukan? Ya, menjadi pikiran saya saat ini mungkin saya bisa mencari atau meminta pendapat daripada teman-teman sejawat yang sama-sama kepala sekolah ya, bertanya bagaimana mereka menjalankan tugas mereka sebagai kepala sekolah itu seperti yang seharusnya. Karena mereka itu mungkin lebih banyak pengalaman daripada saya. Itu mungkin Pak. Ya. Artinya ibu sudah memiliki 2 langkah ibu. Iya. 2 langkah yang akan ibu lakukan nantinya. Kira-kira dari 2 langkah ini, apakah ibu sudah membuat semacam rencana ataupun komitmen ibu untuk melaksanakan kedua langkah ini? Ya, menurut saya sih, saya dapat menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu dengan seharusnya, dengan didukung oleh teman-teman sejawat dengan hubungan yang penuh Pak. Iya, sejawat. Kira-kira itu kapan bisa dilakukan? mungkin tahun ajaran baru ini. Baru. Iya. Kemudian dengan langkah yang kedua. Langkah kedua yang saya ingin mencari tahu ya, belajar dengan kawan-kawan yang sama-sama kepala sekolah, mungkin nanti bisa lewat WA ataupun kalau yang dekat mungkin saya bisa bertamu ke sekolahnya di luar jam pelajaran mungkin ya, mungkin itu Pak Bahar. Apakah itu sudah termasuk komitmen yang akan dilakukan atau apa ada komitmen yang lain? Komitmen yang lain mungkin saya lebih kepada nantinya bagaimana membantu mitra ya, bagaimana saya membangun hubungan dengan guru-guru di sekolah saya, maklum saja kan baru. Jadi kalau mungkin saja mereka itu punya kekhawatiran yang sama dengan saya ya kan, kepala sekolah yang baru mungkin nanti kepala sekolahnya begini, saya juga pikir seperti itu. Jadi belum pernah sih, masih duduk bersama ngobrol yang santai begitu, masih belum pernah, jarang-jarang lah. Itulah mungkin yang akan saya lakukan Pak Bahar. Ya, saya rasa itu sudah sangat baik sekali apa yang akan ibu lakukan. Terima kasih Ibu Irma. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya seharusnya berterima kasih Pak Bahar karena dalam kesempatan ini Pak Bahar bisa membuka wawasan saya, memberikan kesempatan saya untuk berpikir bagaimana sih seharusnya saya ini untuk menghilangkan daripada kekhawatiran saya tadi, dan mungkin ketakutan tadi tidak juga beralasan ya Pak Bahar ya. Ya, betul.
Iya, jadi dengan coaching ini saya sedikit lega lah. Kalau kekhawatiran ini masih ada, cuman dengan begini mungkin saya sudah bisa melihat jalan keluar yang akan saya lakukan. Bapak. Terima kasih Pak Bahar telah memberikan waktu luang untuk menanggapi permasalahan saya ini. Ya, dengan senang hati di rumah tentu Iya. itu hal yang sudah lumrah saya lakukan. Iya. Bagaimana perasaan ibu sekarang setelah coaching ini? Plong Ya. Plong juga. Rasa ada tempat yang bercerita. Kalau kita bercerita dengan seseorang kan istilahnya bebannya berkurang ya Pak. Ya. Jadi yang kedua saya tadi sebelumnya saya tidak terpikir bagaimana untuk mengajak teman-teman untuk berbicara santai mungkin untuk mengenal lebih jauh mereka sehingga kekhawatiran saya akan terjawab mungkin ya Pak Bahari ya. Ya. Baik Ibu, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup itu dulu Pak Bahar dan itu sudah sangat membantu. Terima kasih Pak Bahar. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Semoga yang sudah Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Tidak lama tadi. Amin. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Pak Bahar. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Jody. Oke, selanjutnya Pak, tadi setelah saya lihat coaching Bapak dengan Bu Irma, kita akan melakukan pasca observasi. Baik Pak. Kira-kira dari coaching tadi, bagaimana Pak Bahar menilai performa Bapak? Dari proses coaching yang saya lakukan tadi dengan Bu Irma, saya rasa saya sudah menunjukkan kompetensi inti dari coaching, terutama kompetensi yang spesifik yang ingin saya capai yaitu mendengarkan aktif dan mengatur pertanyaan berbohong. Oke. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Dari proses coaching tadi saya lihat jawaban Bu Irma itu sudah menemui dari solusi yang dia inginkan. Jadi dari pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan, kemudian saya berusaha mendengarkan aktif tadi sehingga Bu Irma itu bisa menjawab ataupun memberikan langkah-langkah untuk solusi dari masalah. Gitu ya Pak ya? Ya, Oke, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. boleh. Oke, sepanjang hasil pengamatan saya, coaching yang telah Bapak lakukan tadi itu sudah sangat sesuai dengan alur kita Pak. Jadi sudah sesuai alurnya, mulai Bapak menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menunjukkan rencana aksi, dan sampai tadi tanggung jawab ya Pak ya, itu sudah sesuai. Kemudian saya juga melihat Bapak sudah secara spesifik menentukan atau mencapai kompetensi yang Bapak harapkan tadi, yaitu pertama tadi Bapak mendengarkan aktif ya Pak ya. Jadi Bapak sudah mendengarkan aktif, dan yang kedua tadi Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya lihat tadi Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi, sehingga tadi antara coach dan coachee sudah sangat berjalan dengan lancar gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak setelah saya menyampaikan ini? Alhamdulillah, terima kasih Pak atas pendapat yang Bapak sampaikan. Saya rasa itu cukup adil, cukup fair, karena apa yang Bapak sampaikan juga itu sudah saya lakukan. Oke, kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya untuk selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya mungkin saya akan menerapkan teknik coaching ini di tempat saya bekerja dengan rekan sejawat dan untuk lingkungan, bahkan mungkin untuk di lingkungan luar sekolah. Oke, kira-kira dari diskusi kita ini Pak ya,
yang sudah terbayang gitu untuk ditingkatkan lagi performanya? Ya mungkin performa yang perlu saya tingkatkan adalah dalam hal yang berbuat lagi, kemudian bisa mencairkan suasana Pak, supaya coaching itu bisa memaksimalkan potensi yang ada. Oke, berarti kira-kira dari situ Bapak bisa melakukannya kapan nih Pak? Kemudian siapa yang ingin Bapak ajak gitu? Mungkin nanti di awal Agustus Pak, di awal Agustus akan mulai saya lakukan, Ya. dan tentu saya akan mengajak rekan sejawat. Kebetulan saya di sekolah itu adalah sebagai pembuka sekolah. Oke. Baik ya Pak ya. Jadi nanti ini akan saya hasil pengamatan saya ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Ya. Baik. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, apa yang dapat kita proses nih Pak dari pertemuan kita ini? Dari pertemuan ini Pak, saya banyak belajar Pak. Ya. Banyak belajar bahwa teknik coaching ini memang perlu latihan, Iya. banyak, dan ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami, dan kita tidak boleh menukar tahapan-tahapan itu Pak. Sehingga dengan tahapan yang teratur, jadi menghasilkan solusi yang terbaik untuk coaching Pak. Oke, gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin Pak, terima kasih ya Pak atas kesempatannya ya, telah memberikan saya masa observasi setelah Bapak tadi melakukan coaching. Demikian Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Budi.